Oke, selamat pagi buat kita semua. Miss Sina akan menjelaskan catatan kamu yang kemarin, yang kita mulai dari sudut antara garis dan bidang ya. Nah, untuk menentukan sudut antara garis dan bidang itu, kita langsung saja masuk ke contoh langsung. Di sini ada contohnya di buku. Diketahui kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya 2 cm. Nah, sini tentukan sudut antara BH dan bidang ABCD. Lalu yang kedua, hitunglah besar sudut antara BH dan bidang ABCD. Nah, di sini ada penjelasannya. Proyeksi garis BH pada ABCD adalah garis BD. Nah, coba dilihat, ini garis BH ya. Nah, untuk menggambar garis proyeksinya ini gampang aja, sama seperti fisika kita menggambar proyeksi, tinggal kita tarik yang di sini, lalu kita tarik garis lurus di sini, maka proyeksinya itu adalah garisnya si BD. Kenapa garis BD? Karena garis BD adalah garis yang memenuhi pada bidang ABCD. Kenapa Miss nggak garis HD? Karena dia nggak di bidang ABCD. Jadi kalau kamu gambar seperti ini segitiganya, pilih dia garis yang ada di bidang yang ditanyakan. Ya, jika bidangnya ABCD nih, maka garis proyeksinya adalah yang ini. Setiap untuk mengapai proyeksi garisnya selalu gambarnya seperti ini, sama yang kayak di atas. Ini kan ini garisnya nih. Nah, kita proyeksikan seperti ini. Kita garis di bidangnya, tapi jangan lewat dari garis yang di atas, lalu kita tarik juga di atas. Makanya kan proyeksi garisnya. Berarti ini proyeksi garisnya adalah si BD. Nah, kedua, kan sini dibuat BD karena garis HD tegak lurus bidang ABCD dan titik terletak pada bidang ABCD. Nah, dengan demikian sudut antara garis BH dan bidang ABCD adalah DBH, atau dengan kata lain sudut yang ditanyakan adalah di B. Nah, kadang-kadangnya untuk menentukan sudut, perhatikan segitiga siku-siku. Nah, misalkan di B-nya itu sudutnya si A. Oke, nah yang kita gunakan, yang paling gampang kita gunakan untuk menentukan sudutnya kan pasti sitan ya, karena kalau sinus itu kemarin Miss bilang sinus itu adalah depan per miring, baru kalau kosinus itu samping per miring, lalu kalau tangir itu depan per samping. Nah, si miringnya kan kita nggak tahu ini berapa miringnya, berarti yang kita gunakan tangen karena lebih gampang, karena kita sudah tahu rusuknya itu 2, sudah pasti sini 2. Lalu untuk diagonal ruangnya tinggal cari rumus Pitagoras. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat berarti 4 tambah 4 8, akar 8 itu 2 akar 2. Nah, pasti ini 2 akar 2 ya. Nah, maka untuk tangennya yaitu HD depan per samping, HD per BD, berarti 2 per 2 akar 2. Nah, tangennya itu 1/2 akar 2. Mis dari mana 1/2 akar 2? Nah, 2 per 2 akar 2 itu kan ini habis, tinggal 1/2 kan. Nah, 1/2 ini kita rasionalkan, dikalikan akar 2 per akar 2, berarti 1 kali akar 2 itu akar 2, akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti akar 2 per 2. Dengan kata lain dia jadi 1/2 akar 2. Oke. Nah, untuk mencari nilai tangen 1/2 akar 2 itu gunakan dia yang shift atau 2 NDF. Ya, yang kayak kemarin bisa ajarin, maka dapatlah alfanya itu 35,26 derajat. Nah, jadi untuk menentukan proyeksi garis dengan bidang, gambar aja lagi bidang garisnya ini. Ini kan garis yang ditanya nih. Nah, proyeksinya tinggal tarik aja garis lain dari bidang yang ditanyakan, baru garis yang tegak lurus terhadap si bidang ABCD gitu aja. Oke. Nah, selanjutnya sudut antara dua bidang. Ya, sudah kamu catat kemarin. Sekarang kita akan masuk ke contohnya. Sudut antara dua bidang. Nih, sini ada 4 pertanyaan. Diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 6 cm seperti pada gambar di samping. Tentukan sudut antara bidang ABGH dengan ABCD. Hitunglah besar sudut antara bidang ABGH dengan ABCD. Tentukan sudut antara bidang BDHF dengan AFH. Hitunglah besar sudut antara bidang BDHF dengan AFH. Oke, nah sekarang kita ini lihat gambarnya ini. Katanya sudut antara bidang ABGH yang ini yang miring ya, ABGH dengan ABCD yang alasnya. Oke, nah sudah kan sudah kamu tulis nih yang mana bidang tumpuan, yang mana kalau dia dinyatakan garis tegak lurus yang kayak mana. Oke, nah kalau dari ini gambarnya sudah pasti bidang tumpuan yang mana garis AB ya, karena dia yang di bawah. Garis tumpuannya selalu di bawah AB. Oke, nah sekarang lihat di AB, kita lihat, nah GB itu tegak lurus terhadap AB ya, tegak lurus. Lalu
Kalau ini sudah tegak lurus berarti si HA-nya juga tegak lurus terhadap si AB. Lalu si CB-nya tegak lurus terhadap si HB. Begitu juga dengan AD-nya tegak lurus terhadap AB ya. Kenapa tidak dibuat dua yang ini? Kenapa nggak dibuat mis? Ini kenapa nggak dibuat mis? Ya karena sudah diwakilkan oleh kedua garis yang sejajar dengan dia. Berarti cuma 2 aja dikasih. Oke, nah berarti sudutnya yang akan sudah ya, tentukan. Sekarang kita menentukan sudut. Nah, sudutnya berarti yang tegak lurus tadi. Berarti yang sudutnya itu adalah di B dan si A yang tegak lurus. Tadi kan ini hanya kan tegak lurus, berarti ini sudut yang dibentuk, ini sudut yang dibentuk. Berarti sudutnya itu kita samakan dengan beta. Nah, untuk mencari sudut di beta, coba dilihat, perhatikan segitiga BCG. BCG. Siku-sikunya di C ya, jelas siku-siku di C. Berarti sama, kita cari dengan rumus tangen. Karena lebih gampang tangen itu depan per samping. Karena kita rusuknya sudah kita tahu sini 6. Ini berarti ini 6 ya. Berarti 6 bagi 6 itu 1. Berarti tan beta yang menghasilkan 1 itu adalah 45. Maka sudutnya adalah 45. Oke, yang nomor 2 yaitu tentukan sudut antara bidang BDHF dengan AFH. Sekarang garis HF merupakan garis tumpuan. Coba kita lihat HF. Ini garis tumpuannya ya. Boleh HF ini garis tumpuan, boleh BD. Tapi kan yang dia tanya bidangnya itu adalah AFH. AFH sudah pasti ini, karena kalau kita buat ini bidang tumpuannya nggak mungkin, karena dia tidak ada sangkut pautnya dengan bidang si AFH. Lalu garis AL, ini garis AL tegak lurus terhadap HF. Ya, lalu garis PL tegak lurus terhadap HF. Nah, berarti sudut yang dibentuk itu karena ini dia yang tegak lurusnya, ini titik tumpuannya, berarti sudutnya itu adalah si theta. Nah, kalau sini sudut si theta berarti sama caranya cari juga nilai tan. Kalau ini tetanya berarti segitiganya itu segitiga ALP ya. ALP atau APL ya. Nah, kalau di sini berarti kalau tangen itu adalah PL depan per samping ya, adalah AP per PL. AP. AP-nya itu kenapa Miss? 3/2. Nah, kita hitung aja. Tadi kan rusuknya 6 nih. Kalau rusuknya 6 berarti yang kita cari diagonal ruangnya itu 6 kali 6 dipangkat 2 kali. Berarti ini untuk diagonal ruangnya kan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat akarnya. Berarti akar dari 36 tambah 36, atau dengan kata lain 2 kali 36 berarti 6 akar 2. Nah, si AP ini kan setengahnya dari si AC, iya kan? Nah, berarti kalau si AC-nya ini 6 akar 2, berarti AP-nya dibagi 2. Kalau kita bagi 2 ini berarti ini habis, ini mati ke sini, sisanya 3, berarti 3 akar 2. Makanya si AP-nya besarnya 3 akar 2. Nah, LP-nya sudah pasti 6 karena dia sepanjang rusuk-rusuknya. Berarti 3/2/6. Berarti ini habis yang di atas, yang di bawah sisa 2, berarti setengah akar 2. Ya udah, tetanya cari aja lagi pakai 2 NDF. Tangen tetanya, berarti setengah akar 2 itu adalah 35,26. Jadi gampang aja, diperhatikan aja yang mana dia tegak lurus, lalu tentukan sudutnya. Selamat beraktivitas pagi ini.